Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fatimah Ahmad dengan NIM N014201053 dari Farmasi Klinik A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TB. Tuberkulosis adalah penyakit yang menular akibat Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru maupun organ tubuh yang lainnya. Adapun pengendalian faktor risiko TB dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu membudayakan perilaku hidup sehat dan bersih, membudayakan perilaku etika batuk, penanganan penyakit penyerta TB, serta penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB. Pada pemberian obat pencegahan TB ditujukan pada yang pertama yaitu anak usia di bawah 5 tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif. Yang kedua yaitu orang dengan HIV dan AIDS atau yang biasa disebut dengan ODA yang tidak terdiagnosa TB. Keduanya diberikan selama kurang lebih 6 bulan. Selanjutnya yaitu penularan TB. Penularan TB berasal dari pasien TB, terutama pasien yang dahaknya mengandung kuman TB. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak. Infeksi akan terjadi apabila seseorang menghirup udara yang mengandung percikan dahak yang infeksius. Sekali batuk dapat menghasilkan 3.000 percikan dahak yang mengandung kuman sekitar 0 hingga 3.500 Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan pada saat batuk, pasien mengeluarkan 4.500 hingga 1 juta Mycobacterium tuberculosis. Adapun tahap pada pengobatan TB terbagi atas dua, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Pada tahap awal dilakukan setiap hari yang bermaksud untuk menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisirkan pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten sebelum pasien mendapatkan pengobatan TB. Pada tahap awal ini, semua pasien baru yang terkena TB akan diberikan pengobatan selama kurang lebih 2 bulan. Adapun tahap lanjutan yaitu pengobatan tahap lanjutan bertujuan untuk membunuh sisa kuman yang masih ada dalam tubuh, khususnya kuman persisten, sehingga pasien dapat sembuh dan meminimalisir terjadinya kembali penyakit. Selanjutnya yaitu obat anti tuberkulosis. Adapun lini pertama terbagi atas 5 jenis, yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, streptomycin, dan etambutol. Keempat obatnya bersifat bakterisidal, sedangkan etambutol bersifat bakteriostatik. Beberapa efek samping yang dimiliki dari obat lini pertama seperti gangguan fungsi hati, buta warna, gangguan pendengaran, gangguan gastrointestinal, bahkan gout arthritis. Untuk lini kedua terbagi atas 4 grup. Pada grup pertama dengan golongan fluoroquinolone terdiri atas 3 jenis obat, yaitu levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin. Untuk grup kedua dengan golongan obat antituberkulosis suntik lini kedua terdiri dengan jenis obat kanamycin, amikacin, capreomycin, dan streptomycin. Untuk grup ketiga dengan golongan obat oral lini kedua terdiri atas etionamid, sikloserin, clofazimine, dan linezolid. Untuk grup terakhir terdiri atas 2 golongan, yaitu D1 dan D2. Untuk D1 yaitu obat lini pertama terdiri atas pirazinamid, etambutol, isoniazid dengan dosis tinggi. Untuk D2 atau biasa disebut obat antituberkulosis baru terdiri atas bedaquiline, delamanid, dan pretonamid. Selanjutnya yaitu pemantauan kemajuan pengobatan TB. Pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan pada orang dewasa dilaksanakan dengan pemeriksaan ulang dahak secara mikroskopik. Pada pemantauan ini dahak diambil dengan 2 contoh uji, yaitu dahak sewaktu dan dahak pagi. Namun sebelumnya pada saat pemeriksaan mikroskopik, pasien pemeriksaannya juga harus dicatat sebelum melakukan pengobatan. Pemeriksaan ulang dahak pasien TB yang terkonfirmasi bakteriologis merupakan suatu cara terpenting untuk menilai hasil kemajuan dari pengobatan. Selanjutnya yaitu hasil pengobatan pasien TB
terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama yaitu kategori sembuh. Pada kategori sembuh, pasien TB paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan, begitupun pada akhir pengobatan hasilnya menjadi negatif. Untuk kategori kedua yaitu pengobatan lengkap, yaitu pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap di mana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya menjadi negatif. Adapun selanjutnya yaitu hasil pengobatan yang gagal, di mana pasien yang hasil pemeriksaan darahnya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau selama masa pengobatan. Selanjutnya itu pasien meninggal. Pasien TB yang meninggal oleh sebab apapun sebelum memulai atau sedang dalam pengobatan. Selanjutnya yaitu hasil pengobatan dengan pasien putus berobat. Pasien TB yang tidak memulai pengobatannya atau yang pengobatannya terputus terus-menerus selama 2 bulan atau lebih. Selanjutnya yaitu hasil pengobatan yang tidak dievaluasi. Pasien TB yang tidak diketahui hasil pengobatannya termasuk dalam kriteria ini adalah pasien pindah atau transfer out ke kabupaten atau kota lain di mana hasil akhir pengobatannya tidak diketahui oleh kabupaten atau kota yang telah ditinggalkan. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan tentang penyakit tuberkulosis dan beberapa obatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.